Bab 1826-1826. 14 Sekte Tingkat Dewa Sejati, 64 murid berkumpul di lapangan latihan. Tapi perhatian semua orang tertuju pada Sekte Shadowmon, pada Ye Yuan. Yi Qingxiang merasakan tatapan yang memiliki niat buruk dan tidak bisa menahan perasaan takut. Penatua Su, mengapa mereka menggunakan mata seperti ini untuk melihat kita? Penatua Su berkata dengan tenang, tetap berada di pengadilan alur atas dengan kekuatan kita secara alami akan membangkitkan ketidaksenangan mereka. Orang harus tahu, bahkan Sekte Kejelasan Tinggi tidak memiliki kualifikasi untuk tetap di dalamnya. Untuk sementara, kalian harus berhati-hati. Petik 2. Wajah Yi Qingxiang dan Jiang Xueyan segera menjadi sangat jelek. Beberapa hari ini, mereka semua telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari budidaya di pengadilan Upper Grove. Advertisement. Tapi keuntungan yang didapat ini ada harganya juga. Perlakuan yang tidak sesuai dengan status seseorang ini sangat mudah menimbulkan ketidaksenangan orang lain. Ini adalah apa yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Ini semua salah Ye Yuan. Jiang Xueyan berkata dengan muram. Yi Qingxiang juga mengeluh, ya, orang ini suka berdiri di pusat perhatian. Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Ini adalah sifat manusia, jika bermanfaat bagi mereka, mereka akan merasa bahwa itu wajar dan benar. Tetapi begitu masalah terjadi, mereka akan merasa bahwa itu semua adalah kesalahan Anda. Tapi Bai Li Qingyan marah dan berkata dengan senyuman dingin, hari itu ketika kalian check-in, bukankah kalian masih menari dengan riang dengan gembira? Jika bukan karena Ye Yuan, Anda semua harus tinggal di gudang kayu. Sebagai murid Sekte Tingkat Dewa Sejati, ini adalah sedikit martabat Anda yang menyedihkan. Petik 2. Pada saat ini, Tong kecil sedang memeluk babi harta karun yang bersuara kekanak-kanakan, tetapi berperilaku seperti seorang senior saat dia berkata, apakah kalian berdua masih menginginkan wajah atau tidak? Apakah Ye Yuan memohon kalian untuk tetap di dalam? Ataukah kalian merasa bahwa dengan kekuatan kalian, selama kalian tidak diincar, kalian bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil? Petik 2. Kedua orang itu tidak bisa menahan tercekik ketika mereka mendengarnya. Setan kecil ini tidak tua tetapi tidak memberikan wajah apapun ketika berbicara. Advertisement. Kedua orang itu bertukar pandang, dan keduanya terdiam. Apa yang dikatakan Tong kecil benar, meskipun tidak ditargetkan, juga tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil. Mendengar bahwa Ye Yuan akan mengambil bagian dalam konklav bela diri alur bambu, Tong kecil sangat tertarik dan bersikeras untuk datang apapun yang terjadi. Setiap konklav bela diri alur bambu akan memiliki jumlah tetap 64 orang yang berpartisipasi. Adapun alokasi tempat, itu dialokasikan ke berbagai sekte utama sesuai dengan kekuatan sekte oleh kuil, dengan mempertimbangkan keadaan. Kuota ini tidak tetap, tetapi dalam beberapa sesi terakhir, Sekte Kejelasan Tinggi, Sekte Ruyi, dan beberapa sekte besar lainnya, masing-masing menempati 7 hingga 8 tempat. Tempat sekte lain yang lebih lemah berkurang pada gilirannya. Sekte Shadowmon memiliki 4 tempat. Itu dianggap tidak sedikit, tetapi sebenarnya, pada dasarnya tidak banyak harapan. Bagaimanapun, di antara 64 orang, hanya ada 5 tempat terakhir. Konklav bela diri alur bambu adalah pertempuran sengit, konklav akan berlangsung selama beberapa bulan, bahkan selama setahun. Para murid yang mengambil bagian dalam konklav bela diri alur bambu akan bertempur. Setiap hari, hanya 5 pertandingan yang dilakukan, sampai semua orang selesai bertarung. Akhirnya, 5 orang dengan tingkat kemenangan tertinggi memenuhi syarat untuk memasuki kuil. Pertarungan sengit semacam ini merupakan ujian bagi semua murid, dan juga kesempatan bagi semua murid. Advertisement. Murid yang dapat datang ke konklav bela diri alur bambu adalah yang terbaik di antara berbagai sekte tingkat dewa sejati utama. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Bahkan sekte yang lebih lemah juga tidak bisa diremehkan. Dalam pertandingan di masa lalu, tidak ada kekurangan contoh murid sekte kuat yang dijatuhkan oleh murid sekte kecil. Selanjutnya, selama beberapa bulan, beberapa orang akan belajar dari poin kekuatan orang lain. Kekuatan mereka meningkat pesat, bahkan menyerang ke 5 besar pada akhirnya.
Ini tidak terjadi sebelumnya di masa lalu. Du Rufeng memegang tablet giok berbentuk persegi panjang dan berkata dengan suara yang jelas, baiklah. Sekarang, semuanya, masukkan esensi surgawi ke dalam tablet giok ini. Tablet giok secara otomatis akan membantu Anda semua menghasilkan angka dan secara otomatis memasangkan. Petik 2. Konklav bela diri alur bambu kali ini dipimpin olehnya. Ketika sekelompok murid mendengar itu, mereka mengirimkan esensi surgawi mereka satu demi satu. Untuk beberapa waktu, esensi surgawi dengan semua jenis warna terbang kemana-mana di udara, dan akhirnya disuntikkan ke tablet batu giok. Setelah semua orang menyuntikkan esensi surgawi mereka, tablet giok tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya cemerlang, memancarkan cahaya. Di layar terang ditampilkan nomor semua orang. Ye Yuan mencarinya sebentar dan menemukan bahwa nomornya sebenarnya ada di tempat terakhir, tidak. 64. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, seorang jenius yang tinggal di Upper Groove Court sebenarnya adalah nomor 64, lucu sekali. Petik 2. Benar-benar tidak tahu malu. Sedikit kekuatan ini dan dia juga memiliki wajah untuk tetap di Upper Groove Court. Jika aku jadi dia, aku sudah lama pindah. Petik 2. Dengan dia tertawa, cukup banyak orang yang ikut tertawa bersamanya. Kata-kata itu penuh dengan ejekan terhadap Ye Yuan. Semua orang tahu bahwa untuk Shadowmon Sekte untuk dapat tinggal di pengadilan Upper Groove sepenuhnya karena Ye Yuan cocok dengan babi itu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di Upper Groove Court. Ye Yuan merasa bingung dan bertanya pada Su Yan, apa yang lucu tentang No? 64. Petik 2. Su Yan belum berbicara saat tong kecil menyela, kamu bukan dari dunia luar, kan? Untuk tidak mengetahui ini, tablet giok di tangan Du Rufeng disebut tablet alam yang mendalam. Itu dapat secara akurat menentukan wilayah Anda melalui esensi surgawi Anda. Anda tidak? 64, artinya wilayahmu adalah yang terendah di antara 64 orang ini. Menurut Anda, siapa yang harus mereka ejek jika bukan Anda? Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia menyadari, baru kemudian, menyadari kehebatan tablet giok ini. Benda ini hanyalah cermin yang mengungkapkan setan, membuatmu telanjang semuanya. Demikian pula, Dewa Langit Cakrawala pertama tahap awal, alam setiap orang tidak mungkin persis sama juga. Ranah budidaya adalah linier. Berkultivasi satu hari lagi, ada kemungkinan jejak itu lebih tinggi dari alam orang lain. Tentunya karena perbedaan metode kultivasi dan perbedaan bakat, kecepatan kultivasi akan berbeda-beda. Tiba-tiba, layar cahaya menunjukkan teks yang padat sekali lagi. Du Rufeng berkata, semua pertandingan Anda sudah ditampilkan di sini. Konklav bela diri alur bambu dimulai secara resmi mulai hari ini. Tidak ingin ada pertandingan Anda dapat memutuskan untuk tidak hadir. Jika Anda melewatkan pertandingan Anda akan diberikan kerugian. Petik 2. Selesai berbicara, Du Rufeng bahkan melirik Ye Yuan dengan penuh arti. Seseorang berseru, pertarungan anak itu besok. Lawannya adalah, He Yuan dari Sekte Kejelasan Tinggi. Petik 2. Keberadaan Ye Yuan bahkan lebih bergema daripada Yang Shen dari Sekte Kejelasan Tinggi dan Luo Zhen dari Sekte Rui. Segera, semua orang melihat lawannya di babak pertama, wajah menampakkan ekspresi sombong satu persatu. Anak ini benar-benar tidak beruntung, bertemu dengan He Yuan di ronde pertama. Meskipun He Yuan adalah tempat terakhir dari Sekte Kejelasan Tinggi, dia juga merupakan Dewa Langit Cakrawala pertama. Selanjutnya, kekuatannya jauh lebih kuat dari seniman bela diri Sekte yang sama peringkatnya. Petik 2. Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, seorang pemuda dengan warna ungu datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi geli, kejeniusan Upper Groove Court, besok, kamu harus memberikan bimbingan. Pastikan untuk tidak mengakui kekalahan terlalu cepat. Jika tidak, semua orang akan kecewa. Bagaimana dengan 3 gerakan? Petik 2. Hahaha, gelombang tawa datang dari segala arah. Pemuda dengan warna ungu ini secara alami adalah He Yuan tanpa keraguan. Kecuali, dia tidak datang untuk menyapa, tetapi dengan sengaja mempermalukan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, 3 gerakan terlalu banyak, hanya 1 gerakan.
Bab 1829 banding 1829. Bian Ziqiu, Anda menjadi pusat perhatian sendirian. Anda melumpuhkan Yi Qingxiang itu, jadi saya bahkan tidak punya siapapun untuk berlatih ronde ini lagi. Petik 2. Heh, anak bernama Yi Qingxiang itu terlalu lemah. Aku bahkan belum mulai dan dia jatuh. Petik 2. Itu benar. Jika itu aku juga pasti akan memukulinya sampai dia mencari giginya di tanah. Mau disalahkan? Salahkan bocah bernama Ye Yuan itu. Petik 2. Kakak magang senior yang sudah berkata, ketika dia bertemu anak itu, dia akan lebih sengsara daripada Yi Qingxiang. Petik 2. Pertarungan belum dimulai, beberapa pemuda di bawah panggung sedang mengobrol dengan antusias. Isi percakapan itu tentu saja pertarungan antara Bian Ziqiu dan Yi Qingxiang pada hari itu. Advertisement. Salah satunya adalah lawan Yi Qingxiang di babak sebelumnya, Bian Ziqiu. Tapi orang lain adalah lawannya di babak ini, Wei Yunhui dari Sekte Rui. Ngomong-ngomong, Wei Yunhui ini juga hanyalah Dewa Langit Cakrawala pertama, mirip dengan dunia Yi Qingxiang. Tetapi dalam pandangan sekte yang kuat seperti Sekte Rui, murid Sekte Shadowmon secara alami terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan. Tentu saja, Yi Qingxiang sudah terluka parah dan tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam kompetisi di belakang. Ini membuat Wei Yunhui menjadi kurang menyenangkan. Wei Yunhui, pertempuran telah berakhir, inilah saatnya bagi Anda untuk naik ke panggung selanjutnya. Bian Ziqiu berkata sambil tersenyum. Wei Yunhui mengangkat bahu dan memarahi sambil tersenyum, kamu orang ini, sudah mengacau dia sampai dia kacau, masih naik ke tahap apa? Hari ini hanya melalui gerakan. Ngomong-ngomong, aneh juga, bocah itu terluka sampai seperti itu. Sekte Shadowmon sebenarnya masih belum mengumumkan akan membiarkannya mundur dari konklav bela diri alur bambu. Petik 2. Bian Ziqiu tersenyum dan berkata, Sekte Shadowmon hanya memiliki sedikit martabat yang tersisa, itu mungkin untuk dengan sengaja menolak kita. Petik 2. Naik ke atas panggung, Wei Yunhui tidak memiliki lawan dan tinggal menunggu wasit mengumumkan hasilnya. Menurut aturan konklav bela diri alur bambu, terlambat selama 1 jam setara dengan secara otomatis menyerah dan langsung mengakui kekalahan. Advertisement. Meskipun semua orang tahu bahwa Yi Qingxiang terluka parah dan sekarat, Sekte Shadowmon tidak mengumumkan bahwa dia menarik diri dari sisa kompetisi. Ini berarti Wei Yunhui harus menunggu 1 jam di atas panggung. Waktu perlahan berlalu, Wei Yunhui tampak agak jengkel dan terkutuk. Sialan, sudah menjadi lumpuh dan mereka sebenarnya masih ingin memukul mundur orang. Sayang sekali dia tidak berakhir di tanganku. Kalau tidak, aku pasti akan mengalahkan dia. Petik 2. Penatua Sekte Kejelasan Tinggi juga agak tidak sabar dan berkata kepada Du Rufeng, Penatua Du, bagaimanapun juga, tidak mungkin orang itu datang, mengapa tidak langsung mengumumkan hasilnya? Petik 2. Du Rufeng menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, aturan adalah aturan, waktunya belum habis, bagaimana saya bisa mengumumkan hasilnya? Tepat pada saat ini, beberapa sosok perlahan berjalan, segera menarik perhatian semua orang. Orang yang memimpin tepatnya adalah sesepuh Sekte Shadowmon, Su Yan. Hari ini, Sekte Shadowmon hanya memiliki Yi Qingxiang, 1 pertandingan. Tidak ada seorang pun dari Sekte Shadowmon yang datang dan itu tidak menarik perhatian banyak orang. Ketika tatapan semua orang melihat ke belakang Su Yan, segera ada keributan. Itu Yi Qingxiang. Dia sebenarnya sudah baik-baik saja. Petik 2. Ini tidak mungkin. Luka-lukanya hari itu, semua orang melihatnya, dia sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia bisa pulih? Petik 2. Tunggu, auranya berbeda, dia menerobos. Koma. Advertisement. Di atas panggung, murid Wei Yunhui mengerut. Penampilan Yi Qingxiang membuatnya terkejut. Tentu saja, ini bukanlah yang terpenting. Yang paling penting adalah Yi Qingxiang benar-benar berhasil menerobos. Hanya 10 hari dari awal sampai akhir, tidak hanya Yi Qingxiang pulih dari luka-lukanya, bahkan wilayahnya naik 1 tingkat, menembus Dewa Langit Cakrawala kedua. Bagaimana ini mungkin? Di bawah panggung, Bian Ziqiu juga memiliki ekspresi terkejut. Serangannya sendiri, dia secara alami tahu seberapa jauh dia pergi. Hari itu, jika bukan karena Yi Qingxiang yang pintar,
turun dari panggung pada saat-saat terakhir, dia sudah lama menjadi orang mati sekarang. Bahkan jika ada seorang alkemis kuat yang menyelamatkannya, dia bisa melupakan pemulihan tanpa 8 sampai 10 tahun. Satu kecelakaan dan itu bahkan akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Tapi dalam waktu 10 hari yang singkat, Yi Qingxiang benar-benar muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Perasaan semacam ini sangat membuat frustrasi, bahkan membuatnya agak meragukan kehidupan. Su Yan berkata dengan sinis, "Qingxiang, naiklah. Beberapa orang hampir tidak bisa menunggu dan ingin membuat Anda marah." Petik 2. Yi Qingxiang saat ini tampaknya telah dibentuk ulang lagi, sikap keras kepala dan kekasaran semacam itu di masa lalu, meremehkan semua orang dan segalanya, telah lama menghilang. Jika seseorang menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, itu adalah kedewasaan. Ya, Penatuasu. Petik 2. Yi Qingxiang membungkuk dan melompat ke atas panggung. Su Yan berkata kepada Du Rufeng dengan tangan terkatup, "Penatua Du, Qingxiang datang terlambat karena kebetulan dia mencapai titik terobosan, berharap kamu bisa mengerti." Petik 2. Du Rufeng melihat ke arah Ye Yuan di belakang Su Yan dan berkata, "Jangan khawatir, 1 jam belum habis. Sejak dia datang, maka pertandingan ini resmi dimulai." Petik 2. Yi Qingxiang memandang Wei Yunhui yang memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya dan berkata dengan senyum tipis, "Kamu tampaknya sangat terkejut bahwa saya bisa datang." Ekspresi Wei Yunhui sangat jelek saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Berhentilah menjadi sombong. Jadi bagaimana jika Anda berhasil menerobos jenis Dewa Surgawi Cakrawala kedua Anda dengan fondasi yang tidak stabil sama sekali bukan tandingan saya." Petik 2. Yi Qingxiang tersenyum dan berkata, "Begitukah? Lalu apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya?" Petik 2. Keyakinan yang mengalir dari tubuh Yi Qingxiang membuat hati Wei Yunhui berdebar kencang. Berpikir tentang pertandingan sebelumnya, dia menyadari bahwa Yi Qingxiang pada saat itu seperti orang yang berbeda dibandingkan sekarang. Hanya dengan mengalami hidup dan mati seseorang bisa memiliki kebangkitan yang luar biasa. Setelah pertempuran dimulai, Wei Yunhui tidak bisa tertawa lagi. Yi Qingxiang setelah menerobos tidak seburuk yang dia katakan. Sebaliknya, penindasan Yi Qingxiang padanya menyeluruh, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bang, bang, bang. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Wei Yunhui roboh total. Yi Qingxiang mengalahkan Wei Yunhui langkah demi langkah sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sedikitpun. Aku mengaku kalah. Di bawah luka berat, Wei Yunhui akhirnya memilih mengaku kalah. Dia mencapai bagian kencing, hanya saja orang yang dipukul kencingnya adalah dirinya sendiri. Benar-benar mengalahkan Wei Yunhui, Yi Qingxiang memberikan tatapan terima kasih kepada Ye Yuan yang berada di bawah panggung. Ye Yuan lah yang membiarkannya melalui kelahiran kembali Nirvan dan mendapatkan kesempatan hidup baru. Kekuatan Yi Qingxiang adalah puncak Dewa Langit Cakrawala pertama. Hanya saja tidak ada cara untuk menembus kemacetan ini dalam waktu singkat. Ye Yuan memendam sebagian rasa bersalah terhadap Yi Qingxiang, oleh karena itu, dia juga menyempurnakan pil Jadetao Purple Heart untuknya. Yi Qingxiang melayang turun, datang ke depan Bian Ziqiu, dan berkata dengan dingin, "Kamu pasti sangat kecewa karena aku bisa terus ambil bagian dalam konklav bela diri alur bambu, kan?" Ekspresi Bian Ziqiu tidak terlalu bagus. Mendengar kata-kata Yi Qingxiang, dia tidak bisa menahan cibiran sambil berkata, "Jangan berpikir bahwa menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala kedua itu mengesankan. Naik ke atas panggung sekali lagi, saya masih akan mengalahkan Anda sampai Anda tidak dapat menemukan utara." Petik 2. Yi Qingxiang tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak mengatakan bahwa saya mengesankan. Yang mengesankan adalah orang lain. Setelah hari ini, orang-orang dari Sekte Kejelasan Tinggi Anda harus lebih berhati-hati, karena seseorang marah." Petik 2. Yi Qingxiang sangat sadar diri, dia tahu bahwa bahkan jika dia menerobos ke Dewa Surgawi Cakrawala kedua, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Bian Ziqiu. Bian Ziqiu ditarik kembali ketika dia mendengar itu, menunjuk ke arah Ye Yuan, dan berkata, "Kamu tidak akan membicarakannya, kan?" "Hahaha, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Untuk apa amarahnya diperhitungkan?" Petik 2. Bab 1830 banding 1830.
Untuk apa itu dihitung? Huhu, lalu kita tunggu dan lihat. Yi Qingxiang hanya tersenyum tipis dan menjelaskan dengan menghina. Tapi saat ini, Li Yiping yang berada di samping Bian Ziqiu tiba-tiba berjalan menuju Ye Yuan. Saya mendengar Yi Qingxiang mengatakan bahwa Anda marah. Li Yiping berkata dengan ekspresi geli. Tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan hanya berkata kepada Yi Qingxiang, "Senior magang saudara Yi, ayo pergi." Petik 2. Ketika Li Yiping melihat Ye Yuan memperlakukannya seperti udara, dia merasa sangat terhina. Dia berkata dengan marah, "Ye Yuan, jangan berpikir bahwa kamu mengesankan karena mengalahkan He Yuan. Dia yang paling lemah di antara 8 murid sekte kejelasan tinggi kami. Besok, keadaanmu akan sama tragisnya dengan Yi Qingxiang." Petik 2. Ye Yuan baru saja akan berbalik. Mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh dan berkata dengan dingin, "He Yuan seharusnya bersukacita karena dia adalah orang pertama yang bertukar pukulan denganku." Petik 2. Advertisement. Wajah Li Yiping jatuh dan dia berkata dengan cemberut, "Apa maksudmu?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu akan segera mengerti." Petik 2. Selesai berbicara, pihak sekte Shadowmon segera pergi. Bian Ziqiu menyusul, melihat ke belakang, melihat dari belakang Ye Yuan, dia berkata dengan jijik, "Orang ini sombong seperti sebelumnya. Ini juga saatnya untuk memberitahu dia kekuatan sekte kejelasan tinggi saya." Petik 2. Li Yiping berkata dengan suara dingin, "Dasar bodoh. Aku akan membuatnya menyesali kesombongan hari ini." Petik 2. 3 hari kemudian, pertikaian Li Yiping dan Ye Yuan dimulai. Pertarungan ini menarik perhatian beberapa orang. Ye Yuan menyapu wajah High Clarity Sect di babak pertama. Mereka semua merasa bahwa kali ini, sekte kejelasan tinggi tidak akan bersedia untuk merebahkan diri dan pasti akan bertindak. Kekuatan Li Yiping sangat kuat, Ye Yuan pasti akan menderita. "Heh, nak, kamu sangat sombong ya. Setelah hari ini, Anda tidak akan bisa menjadi sombong lagi. Hasilmu akan lebih menyedihkan daripada Yi Qingxiang, si bodoh itu." Li Yiping berkata dengan suara dingin. Advertisement. Sikap sombong Ye Yuan kemarin masih ada di benaknya. Kemarahan Li Yiping diaduk. Mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata, "Sekelompok idiot yang merasa benar sendiri. Demi apa yang disebut wajah, kamu ingin memberikan pukulan fatal. Mulai hari ini, Anda semua akan merasakan rasa takut. Tentu saja, Anda tidak bisa langsung merasakannya sekarang." Petik 2. Li Yiping tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Takut. Haha. Emosi semacam ini hanya bisa diberikan kepada orang lain oleh sekte kejelasan tinggi. Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu, kamu tidak akan benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di bawah langit, kan?" Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, "Bukan sejauh yang tak terkalahkan di bawah langit, tapi berurusan dengan kalian semua, orang-orang bodoh yang merasa benar ini, itu sudah cukup." Di bawah panggung, ketika semua orang mendengar kata-kata heroik Ye Yuan, mereka memiliki wajah yang menghina. Kekuatan sekte kejelasan tinggi benar-benar kuat sampai membuat orang ketakutan. Hanya berdasarkan Ye Yuan kecil yang lemah, itu tidak mungkin untuk melakukannya. Mengabaikan yang lain, kekuatan Yang Shen sangat kuat sampai menjadi aneh. Di babak terakhir, Yang Shen hanya menggunakan satu gerakan dan mengalahkan Dewa Surgawi Cakrawala kedua, dengan rapi dan rapi. Sebagai perbandingan, Ye Yuan mengalahkan He Yuan dengan satu gerakan hanya lemah secara maksimal. Waktunya telah tiba. Mulai. Du Rufeng mengumumkan. Dia memandang Ye Yuan dengan sangat ingin tahu, ingin melihat berapa banyak kejutan yang masih bisa dibawakan Ye Yuan padanya. Advertisement. Tanpa ragu, luka Yi Qingxiang dirawat oleh Ye Yuan. Melihat luka Yi Qingxiang pulih hari itu, dan kekuatannya meningkat selangkah lebih maju, dia terkejut. Dia menyentuh hatinya dan bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dirinya sendiri yang mengambil tindakan, itu juga tidak mungkin untuk melakukannya sejauh ini. Kekuatan alchemy Dao anak ini luar biasa. Pantas saja Treasure Peak lebih suka tidak mau Lord Tong kecil dan juga ingin mengikuti Ye Yuan. Omong-omong, Yang Mulia pasti juga menemukan kehebatan Ye Yuan, itulah mengapa dia akan tinggal di sisinya. Tiba-tiba, murid Du Rufeng mengerut, melihat ke panggung dengan terengah-engah. Li Yiping sudah mati. Hanya sekejap mata dan dia mati.
Li Yiping tidak bereaksi sama sekali dan kepalanya sudah menyentuh tanah. Benar-benar terlalu kuat. Tempat ke-64 yang mana, tes tablet alam mendalam tidak berhasil pada orang ini. Petik 2. Di bawah panggung, banyak orang masih belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Kekuatan Li Yiping cukup untuk peringkat di sekitar tempat ke-20 di antara 64 orang ini. Bahkan dia tidak bereaksi, apalagi yang lain. Terutama murid-murid Sekte Kejelasan Tinggi, masing-masing dan setiap wajah mereka sangat jelek. Ye Yuan memprovokasi mereka. Wajah Bian Ziqiu hampir berubah, sangat ketakutan di dalam hatinya. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari Li Yiping, tetapi itu sudah sangat kuat, sekitar 10 peringkat plus. Ye Yuan bisa langsung membunuh Li Yiping, dia secara alami bisa menembaknya juga. Untuk berpikir bahwa mereka masih berjanji dalam semua kesungguhan sebelumnya, mengatakan untuk mengajari Ye Yuan pelajaran yang baik. Memikirkannya sekarang, itu hanya lelucon. Bian Ziqiu tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Ye Yuan barusan dan murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyempit. Sekarang, dia benar-benar merasakan rasa takut. Ye Yuan jelas di sini untuk membela Yi Qingxiang, dia pasti ada di dalam daftar pembunuhan tertentu. Sebaliknya, He Yuan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat ini. Untungnya, Ye Yuan tidak menjadi gila di babak pertama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkan emosi semacam ini. Ekspresi Yang Shen sangat suram dan dia berkata dengan suara serius, mulai dari babak berikutnya, semua orang yang bertemu Ye Yuan, langsung mengaku kalah. Serahkan anak ini padaku. Petik 2. Seolah takut semua orang tidak cukup waspada, dia menekankan, harus langsung mengaku kalah, jangan beri dia kesempatan untuk menyerang. Ingat, itu semua orang. Petik 2. Pada saat ini, Sekte Kejelasan Tinggi peringkat 2, Chen Tianlin mengerutkan kening dan berkata, Yang Shen, bagaimana melakukannya adalah urusan kami, bukan giliran Anda untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Chen Tianlin ini adalah puncak Dewa Langit Cakrawala kedua juga. Ranahnya mirip dengan Yang Shen, tapi dia bukan tandingan Yang Shen. Konklav bela diri alur bambu ini, dia juga kandidat panas untuk memasuki kuil. Menurut situasi sebelumnya, dia pasti bisa masuk ke 5 besar. Terhadap kata-kata Yang Shen, dia sangat tidak senang. Lupakan sisanya, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya bahkan tidak bisa bersilangan pedang dengan Ye Yuan. Sebagai sosok nomor 2 Sekte Kejelasan Tinggi, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Membuat dia segera mengaku kalah, dia tidak bisa kehilangan wajah itu. Yang Shen menatapnya sekilas dan berkata sambil mendengus dingin, jika kamu ingin mencari kematian, itu juga terserah kamu. Chen Tianlin baru saja akan berbicara, tapi kemudian dia mendengar tetua Sekte Kejelasan Tinggi berkata dengan suara serius, Tianlin, lakukan sesuai dengan kata-kata Yang Shen. Anak ini sangat berbahaya. Memasuki bait suci adalah tujuan akhir kami. Petik 2. Alis Chen Tianlin berkerut dan dia menjawab, baiklah. Petik 2. Meskipun dia setuju secara lisan, dia sangat tidak setuju di dalam hatinya. Dia memeriksa dirinya sendiri, jika tertangkap basah, Li Yiping satu tembakan dalam satu gerakan juga bisa dilakukan. Ye Yuan hanya menggunakan metode semacam ini untuk menakut-nakuti Sekte Kejelasan Tinggi. Pada akhirnya, Yang Shen dan yang lebih tua ketakutan. Benar-benar memalukan. Ye Yuan menuruni panggung dengan ringan. Sosok Yang Shen bergerak, menghalangi jalan Ye Yuan seperti hantu. Kamu sedang mendekati kematian. Yang Shen berkata dengan suara serius. Ye Yuan memandang Yang Shen dan berkata sambil tersenyum, kata-kata ini, Sekte Kejelasan Tinggi Anda telah diucapkan berkali-kali. Sayang sekali setelah semua dikatakan dan dilakukan, itu semua adalah pembicaraan besar. Lagi pula, kalian yang memprovokasiku lebih dulu. Petik 2. Yang Shen berkata dengan suara dingin, kamu pikir kamu tak terkalahkan dengan memahami hukum spasial, kan? Orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia, Yang Shen, gagal melihatnya. Ye Yuan tersenyum tipis saat berkata, tak terkalahkan atau tidak, aku tidak tahu, tapi karena kalian semua ingin bermain, maka aku akan bermain sampai akhir dengan kalian semua. Jika saya tidak salah menebak, Anda membuatnya langsung mengakui kekalahan, bukan? Anda bisa mencoba,
lihat apakah mereka punya kesempatan untuk kebobolan atau tidak. Petik 2. Jika